Nanti kalau sampai bahasan kita surat Al-Kautsar, tapi orang sedang tak kurban, payah menyambungnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surah Al-Kautsar ini, Bapak Ibu, surat terpendek dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat. Kalau di mushaf Al-Quran yang lama, itu cuma 1 baris. Cuma 1 baris, 1 surat. Jauh berbeda dengan Al-Baqarah, surat terpanjang. Walaupun pendek, tapi yang penting adalah maknanya. Dan ini surat favorit kalau ayat-ayat pendek. Yang salat para lu capek, ana a'taina aja gitu. Tapi jangan dianggap remeh. Surat pendek, oh bukan begitu. Dia pendek, tetapi sampai sekarang belum ada yang sanggup menjawab tantangan Al-Quran. Jika kamu merasa ragu dengan Al-Quran, fi raibim, dalam keraguan dengan apa yang Allah turunkan, buatlah 1 surat seperti Al-Quran. Model Al-Baqarah tidak harus, model inna a'taina kal kautsar. 1 surat pendek pun boleh. 3 ayat sehari. Dan tantangan itu sudah berlaku 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai kini belum ada yang sanggup menandingi surat Al-Kautsar, walaupun sebaris. Belum ada yang mampu. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Tapi ketika wak salat, bukan masalah pendek panjangnya yang dibahas. Sebaiknya yang kita pahami adalah sejauh mana wak memahaminya. Itu boleh. Walaupun wak baca surah Al-Kautsar, tapi kita paham, itu lebih baik. Lebih baik daripada panjang tidak paham. Memahaminya. Kita cuba kini memahami sesuai kemampuan dan ilmu yang ada pada kita untuk memahami surah itu tadi. Kemudian asbabun nuzul surah Al-Kautsar ko Bapak Ibu. Beragam ulama menyampaikan asbabun nuzulnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kata-kata abtar. Orang yang terputus. Waktu itu Nabi SAW meninggal anak beliau. Kata batara atau abtar itu menunjukkan kepada orang yang terputus nasabnya. Nabi mempunyai anak, namanya yang pertama adalah Qasim. Kemudian yang kedua ada Abdullah, ada Tahir. Yang jelas anak Nabi yang pertama laki-laki meninggal. Anak yang kedua laki-laki masih umur 2 tahun, sama juga anak pertama pun meninggal. Pas yang ketiga kok
Kan sangat harap Nabi beradu anak laki-laki, apalagi orang Arab punya keturunan. Kalau tidak dikecam orang adalah pudua. Tidak ada anak padusi, itu orang Minang lah punah. Lah punahnya. Dan tiba di anak yang ketiga kok. Ternyata ulun je sampai 2 tahun lebih kurang meninggal aja. Sehingga berkatalah orang-orang musyrik waktu itu. Ada namanya Al-As bin Wail. Ada yang menyatakan Abu Lahab. Tapi yang jelas orang-orang musyrik senang hatinya waktu itu. Dan kesenangan itu diungkapkan dengan kata huwal abtar. Nah, dia itu Nabi Muhammad itu sudah punah. Tidak ada keturunan laki-lakinya. Dan kata-kata itu membuat hati beliau sedih. Hati beliau ibu. Dan itu memang sangat manusiawi lah. Itu dia awak tidak taluk lah dah tu lah. 3 anak laki-laki umur 2 tahun meninggal. Terlailah cakap umur 2 tahun meninggal. Dan ketiga meninggal balah perasaan waktu itu. Tak tahu bahasa diahnya itu. Maka dihibur oleh Allah dengan surat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan, kenikmatan yang banyak. Itu hiburan untuk Nabi. Salah satu nikmat yang banyak itu, kata para ulama, kan nasab ko. Nasab. Yang diharapkan dari nasab apa? Berlanjutnya namo. Kalau ada nasab berlanjut namo ke bawah. Ada bin-binnya yang bersambung ke awak. Artinya yang diharapkan disabui orang juga nama awak aja. Disabui orang. Kalau terputih nasab, tidak dibaca orang nama awak leh. Tidak ada penyambungnya. Tapi itu salah. Walaupun Nabi tidak punya anak laki-laki. Tapi sampai kini nama Nabi disabui orang tak? Sabui orang. Tetap disebut orang. Kebaikan-kebaikan beliau. Nama anak laki-laki. Beliau yang tak ada. Tapi tujuan dari nasab. Agar nama itu selalu disebut. Sangat tinggi kedudukan beliau. Bahkan setiap orang salat. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu dibaca orang. Di mana pengajian disebut nama Nabi. Tidak ada pengajian sambil duduk orang bersalawat juga menyebut nama Nabi. Nikmat yang banyak itu salah satunya penyebutan nama beliau. Walaupun tidak punya anak laki-laki, tapi nama beliau selalu disebut. Dan yang membenci beliau dibela oleh Allah, huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Terputus dari rahmat. Baik membenci beliau secara pribadi ataupun ajaran beliau yang dibenci, orang itu nam putih dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah. Itu pendapat yang pertama ngejaan surah ko makiyah. Makiyah artinya surah yang turun di Mekah berdasarkan ayat-ayatnya pendek-pendek, isinya bermakna yang dalam. Surah ko makiyah dan berdasarkan kata-kata orang Quraisy musyrikin abtar. Tapi ada juga ulama mengecek surah ko madaniyah. Turunnya di Madinah. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik kok di mana? Di Madinah. Nya ketek baru. Dia berkata, dia masuk Islam lah di Madinah. Ketika kami sedang berkumpul di masjid bersama Rasulullah, tiba-tiba beliau tertidur sejenak. Ternyata beliau menerima wahyu, kemudian mengangkat kepala beliau sambil tersenyum gembira. Kami bertanya, kenapa engkau tersenyum gembira wahai Rasulullah?
Beliau menjawab, telah diturunkan kepadaku Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Anas bin Malik di Madinah, dia masuk Islamnya di Madinah. Berarti ayat ini turunnya di Madinah. Saking banyaknya perdebatan para ulama, sebagian ulama ambil kesimpulan surat Ko turun 2 kali. Sekali di Makkah, sekali di Madinah. Itu kira-kira mengenai asbabun nuzulnya. Boleh Bapak Ibu kita cari ayatnya. Ayat ini diawali dengan inna, sesungguhnya kami. A'tainaka, telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Kata al-kautsar, kalau dilihat dalam hadis riwayat Muslim tadi, kelanjutannya, bertanyalah sahabat, apa itu al-kautsar? Nabi SAW, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Kata Nabi. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan beliau menjawab, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi. Sesungguhnya al-kautsar itu adalah suatu sungai yang dijanjikan oleh Allah kepadaku, alaihi khairun katsir. Di sungai itu memiliki banyak kebaikan. Jadi yang disebut dengan Al-Kautsar adalah sebuah sungai di surga. Disebutkan dalam hadis Ahmad mengenai sifat dari surga itu, yaitu tepian kubahnya dari mutiara yang berongga. Jadi di tepi-tepi sungai itu ada sampai duduk-duduk santai-santai untuk orang yang minum-minum. Kini kalah mulai dua orang wisata tepi sungai, ada pondok-pondok no. Kalau kan pondok anu no batuang. Tapi di surga itu adalah mutiara-mutiara. Itu beda. Kemudian untuk siapa itu wahai Jibril? Sungai untuk siapa itu? Untuk engkau. Dan inilah Al-Kautsar. Dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi mensifati Al-Kautsar itu lahu asyaddu bayda minal laban. Dia lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada minal asal, lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Kemudian juga disebutkan dari Ibnu Umar, dia adalah sungai yang kata Nabi lebih, yang tepiannya, tapi-tapinya dibuat dari emas. Bandanya kan dari tepian, dari Yameh. Dan batu-batuannya adalah mutiara, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ini salah satu tafsir yang pertama. Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai di surga yang khusus untuk Nabi Muhammad. Yang pertama. Di sungai itu khusus untuk Nabi Muhammad. Yang nanti yang minum di situ tidak akan pernah kehausan selamanya. Kenapa khusus? Ada kata-kata a'tainaka. Pakai ka kamu di situ. Khusus untuk beliau. Dan itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan sebelum masuk sarugo pun lah, sebelum melewati sirat pun sudah Allah beri kemuliaan untuk beliau. Sebelum melewati sirat kan setiap umat, setiap nabi itu punya telaga. Sampai minum sebelum melewati sirat. Namanya Al-Haud. Dan telaga nabi itulah yang paling besar. Yang paling rancak dan paling besar. Kemudian yang kedua, memahami Al-Kautsar itu adalah nikmat, kata Ibnu Abbas, seluruh nikmat. Dan Nabi ku mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Karena dari kata Kautsar itu artinya kasir atau kasrah, banyak, kasir. Artinya banyak. Ndak, sungai itu salah satunya baru. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi. Tapi apa nikmat yang lainnya? Nikmat kenabian. Beliau diangkat jadi Nabi. Kok nikmat? Nikmat beliau menjadi penghulu para Nabi. Pemimpin para Nabi. Nabi terakhir. Kemudian beliau juga diberi kelapangan hati. Diberikan umat yang banyak. Diberikan surga yang tertinggi. Dimudahkan segala urusan beliau. Diturunkan kepada beliau Al-Quran. Rupanya banyak nikmat Allah berikan untuk beliau. Inna a'tainakal kautsar. Kata Ibnu Abbas, Al-Kautsar itu adalah seluruh nikmat yang banyak. Salah satunya telaga tadi. Nah, menarik di situ kata ulama, a'taina. Bagi orang Arab susah menyebutkannya. A'taina. Memberi, kami telah memberikan. Ada dalam bahasa Arab cek lain. Memberikan jo atainaka. A'tainaka cek atainaka. Mana murahnya bu ya? Atainaka. Memberikan jo. Tapi dikaji dek para ulama tafsir. Baku ayat ku ndak inna atainakal kautsar. Baku a'ta. Kemudian dikaji secara bahasanya. Ternyata kata-kata a'ta itu adalah pemberian yang kalau agiah itu nanti agiah itu jadi miliknya. Punya inyo. Tidak bisa diminta lain, tidak bisa dianu lain. Artinya boleh kayaknya jadi hak milik siang diagiah. Kalau ataina memberi tetapi bukan jadi milik si fulan. Itu punya situ bedanya. Contoh, Allah menurunkan Al-Quran. Al-Fatihah dan Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sab'am minal masani, 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang mulia. Di situ ataina, kami telah memberikan, kami telah memberikan. Bedanya ketika Al-Quran diagihan bukan untuk milik Nabi saja, tapi milik seluruh orang yang beriman kepada Al-Quran tadi. Beda jo a'taina. A'taina aku diagihan memang khusus untuk Nabi dan menjadi milik beliau. Di situ letak bedanya. Kemudian kata-kata a'ta, kata para ulama tafsir, itu memberi yang sedikit. Sedikit.
Berarti Allah hagiankan Nabi ke mana? Seketik. Itulah kira. Kalau banyak ke dah seketik baru dari nikmat Allah tu. A'taka secara perasaannya itu adalah sedikit. Pemberian yang sedikit. Tapi berbeda juga kausar. Kausar artinya banyak. Yang a'tainaku sia Allah. Al-kausar ku sia Nabi yang menerima. Kemudian yang a'tainaku banyak, sedikit. Al-kausar artinya banyak. Pelajaran yang di situ kata para ulama, kalau banan baragiah marasolah setiap baragiah tu sakit. Karena Allah baragiah memang sakit baru kita Allah. Setiap baragiah hak maraso sakit. Bagi yang menerima al-kausar, ko Nabi yang menerima nikmat yang banyak. Marasolah hak kalau dia giah tu banyak rasanya. Ini kadang na jasa beliau tu. Seperti Ali bin Abi Thalib berkata, seandainya ada seorang mengajarkan Al-Quran kepadaku walaupun satu huruf, maka itu adalah nikmat yang banyak untukku. Kalau bahasanya nyugur rambut walaupun sehuruf diajar. Aku pelajaran dia awak dari tata susunan bahasa dalam Al-Quran ku sangat dalam. Baragiahlah wak yang baragiah marasolah sakete, awak yang menerima marasolah banyak. Jangan dibalikan. Jangan dibalikan. Tidak sesuainya jo SOP-nya. Atau wak margiah lah maraso banyak, lah wak tolongnya, tu dek margiah lah maraso banyak tu. Kalau baso-baso mod itu keluar lah wak tolongnya, lawak sekolahan, deklah maraso banyak baragiah, terucaplah kata-kata itu. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian karena dia merasa sudah banyak dalam memberi. Itu sebabnya. Di situ titiknya rupanya. Dek baragiah lah maraso banyak, tabaco ujung. Tapi orang yang baragiah maraso seketik, nyo malu membaca pemberian dia. Seketik mengalu kalau baca-baca. Kan itu dah baca. Dia merasa seketik maka tak mahu membaca. Dan yang menerima, aku tolong bagi orang yang menerima, tolonglah setiap menerima tu banyak rasanya. Baju Bali kan. Punolah bono lah 50,000. Alhamdulillah. Sebanyak tu jawab balik 50,000 di nunggu anuponya. Lagi juta balik ya. Tabali je nasi untuk makan siang kini. Merasa banyak. Nanti akan Allah tambah terus nikmat tadi. Aku hendak setiap ditanya rugi tarus. Bah kini Pak Ji. Lah payah nak kini. Pak Ji ni payah nak kini. Ko sedang anu nak kini. Sedangkanlah berjuta-juta lah bono. Cuman kurang dari nan biasa yo. Kurang dari nan biasa seketik lo kurang payah yo lo. Tak sesuai dengan kata-kata Al-Kausar tadi. Merasul awak setiap awak carimu banyak serasunya tadi. Di situlah hati akan menjadi lapang, tenang. Tapi kalau ndak mau itu awak doa Bapak Ibu, baragiah awak maraso banyak, manarimo maraso sakit tarui, hati Bapak Ibu kita ndak akan pernah tenang. Tapi kalau baragiah awak maraso sakit, manarimo selalu maraso banyak, hati akan menjadi tenteram. Kita lanjut ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat
Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Susunan ayatnya kok, Allah menyebutkan nikmat yang banyak. Lah sebanyak tu nikmat Allah yang Allah hagihan, baca mensyukurinya. Tentu kalau ada nikmat, syukuri. Mensyukurinya dengan apa? Maka dirikanlah salat. Salatlah. Dan berkorbanlah. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah. Orang yang meninggalkan salat tidak termasuk orang yang bersyukur. Orang yang tidak mau berkorban, dia bukan termasuk orang mensyukuri nikmat. Nah, kita lihat. Fasalli li rabbika. Kata-kata li siko, li menunjukkan khusus. Maka laksanakanlah salat li untuk rabbika, Rabbmu. Li untuk, bukan sekadar dirikanlah salat nak macam. Ibana khususanlah salat tu memang semata-mata ibadah tu hanya karena Allah. Bakok harus karena Allah. You nikmatlah banyak batarimo. Datanglah dengan khusus kepada Allah tadi, memenuhi panggilannya. Kenapa? Karena dia Rabbmu, arti Rabb. Allah yanglah menciptakan awak. Allah pula yang telah membagi rezeki kawak. Allah pula yanglah memelihara awak. Allah lah menyehatkan awak. Allah lah magihan nikmat yang banyak kawak. Fasalli li rabbika. Maka laksanakanlah salat karena semata-mata karena, hanya karena Allah. Jangan karena-karanaan lain. Karena Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Arti nahar itu artinya menyembelih. Kalau secara bahasa nahar kau dia teh dadoka. Kalau unta disembelih di sikonya dia teh dadoka seketik. Nahar. Ibnu Abbas mengatakan adalah menyembelih unta, berkorban. Orang Arab dulu sebelum Islam datanglah berkorban. Tapi berkorban untuk berhalanya. Dan yang berdoa di Ka'bah tu, berdoa. Tapi tidak untuk Allah. Maka di situ disuruh perintah khusus, salatnya tu dan doanya tu hanya kepada Allah. Dan korbannya pun hanya karena Allah, bukan karena berhala yang ada di situ. Nah, ini perintah tauhid kepada beliau. Salat, berdoa, dalam salat itu ada doa, memohon, seluruh permohonan, seluruh doa, seluruh korban, apapun yang disembelih, maka tujukan hanya kepada Allah. Li rabbika, hanya karena Allah. Dan jangan menganggap sepele korban kau, Bapak Ibu. Jangan dianggap sepele. Kenapa? Dalam hadis Abu Khalid, ketika dua orang, ini orang beriman keduanya, melewati sebuah kampung, ternyata di stop dia orang kampung. Kalian kalau melewati kampung kau harus memberikan sesembahan berupa korban untuk atau menyembelih, menumpahkan darah untuk berhala kami. Berhala. Orang kau tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Tidak ada yang kali korbankan. Kecil orang tu walaupun hanya seekor nyamuk.
Yang surang tak mau. Walaupun si kulangau, tak. Atau rangi, kan berdarah tau. Segala menumpahkan darah yang ditujukan bukan untuk Allah adalah kesyirikan. Dia tidak mau, akhirnya dibunuh. Dan dia masuk syarga kecil Nabi. Yang surang kau ngecek, rangi siku anak kebaan, anak gadah. Kecilnya. Hanya lewatkan dan gara-gara ikut luang awak kehilang. Agiah salahkan, ya rangi. Akhirnya dia rangi kau. Dan dia dilolos lewat. Dan di tengah padang pasir dalam perjalanannya dipatuk ular berbisa kecil Nabi. Patuknya ular. Dan matilahnya di padang pasir tadi. Dan dia masuk neraka. Gara-gara seekor nyamuk mengalirkan darah. Tapi untuk berhala. Maka di situ khusus perintahnya. Asan awak kerajuan. Berarti kau meluruskan niat dulu. Doa, salat, kurban, luruskan niat awak. Li rabbika. Li rabbika. Hanya karena Rabbmu. Bakal karena Rabb, ya karena Allah lah banyak magiah nikmat kawa. Inyo yang menciptakan awak, inyo nama magiah rasaki kawa, inyo nama malior wawa. Inyo yang senantiasa Allah ko yang memberikan kemudahan dalam hidup awak. Tujukanlah segala doa, salat dan kurbanmu hanya karena Allah. Jangan ada lain-lain. Jangan dek sagan di sianu. Jangan sagan dek pengurus. Ya. Karena Allah. Karena Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka. Asal katanya syana'a. Sanaan. Arti sanaan benci. Bedanya je benci yang lain kalau petang awak kaji wa ma qala kan gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak pula benci padamu. Di situ sanaan, syani'aka artinya benci. Bedanya, sanaan itu adalah benci dan tidak tentu arah, tidak tentu sebab. Jadi benci sen. Ini menunjukkan gambaran orang benci karena biko, ia tidak jalih. Ini benci sen mantan. Itanyona ane benci. Panduto nabi tak. Pangicuah no pernah no koi kicuah no. Ndak. Jahe no. Ndak. Tini sampai na tu rancak buruk rancak. Coba kau benci. Entahlah benci sak no. Itu nan salaan. Karena awak kan saya sekali ada lo itu. Saya sekali Ada orang tiba tak ketujuan. Wah, entahlah tak ketujuan. Anda ketujuan itu namanya sanaan. Nah, berarti orang kan Nabi itu benci tidak tentu, benci tidak bakal jelasan. Benci tidak bakal jelasan tahap benci no. Dan itu segala ditanya, kama ditanya, tidak jaleh. Tidak ada Nabi ko punya kekurangan dah. Tidak ada Nabi ko punya kesalahan dah. Tidak lo pernah Nabi ko merugian ninyo dah. Tapi nyo benci mede itu. Nah, orang yang membencimu itu sesungguhnya orang yang membencimu huwal abtar. Dialah yang terputus. Yang putus tadi abtar itu batara dalam bahasa Arab putus sebelum sempurna. Itu namanya alun sudah lai kuduangnya namanya batara. Contoh kalau ke hewan orang Arab menyebut kalau kucing qitun. Kucing tu batar. Ikunya pontong. Sana ikut kucing ko panjang dek pontong namanya batar. Kalau di manusia
seharusnya namanya bau juang. Ada namun setelahnya tu keturunannya. Cuma rupanya ndak ada keturunannya na laki-laki. Berarti namanya terputus. Namanya abtar orang Arabnya. Dan di siko disebutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yanglah kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya Nabi nama beliau tidak terputus. Dan memang anak laki-laki beliau tidak ada, tapi nama beliau tidak terputus. Bahkan sampai hari kiamat, nama beliau selalu disebut-sebut. Nah, siapapun yang membenci Nabi, baik membenci secara pribadi ataupun ajaran beliau, salah satunya yang di ayat kedua tadi, salat cek, kurban cek. Kalau dikaitkan ke ayat kedua itu, orang yang meninggalkan salat atau tidak memperdulikan salat, atau orang yang meninggalkan berkorban, atau tidak mau tahu, tidak sungguh-sungguh dengan berkorban, maka dia terputus dari rahmat Allah. Itu salah satu konsekuensi. Makanya Imam Hanafi menyatakan, karena dalil dari perintah berkorban itu Al-Quran, wasalli li rabbika wanhar, Imam Hanafi menyatakan korban itu wajib. Walaupun imam yang lain mengatakan sunat muakkad, sangat dianjurkan. Bukan boleh kerajaan boleh tidak ya. Sunat muakkad itu bukan boleh kerajaan boleh loh tidak. Nah betul dah. Sunat muakkad itu sangat harus di kerajaan kecuali. Tapi di Imam Hanafi tidak wajib. Kalau tidak kurang mah dosa. Nah, itu lah. Bagaimana dosa? Dalilnya Quran. Itu kecil. Nah, di ayat kedua tadi, salat dan berkorban. Orang yang menganggap remeh salat dan korban tadi, terputus selahnya dari rahmat Allah. Itu kecil. Terputusnya. Kan batara tadi artinya abtar itu terputus sebelum sempurna. Kalau ingin dialihkan bahasanya tidak terputus dah. Orang yang menganggap remeh salat atau tidak peduli dengan berkorban, dia tidak sempurna amal. Adonan tidak sempurna dalam dirinya dan amalnya. Walaupun orang Islam. Istilahnya gini, kok kalau tidak satu kurban bah, adonan tidak sempurna dalam diri awak. Karena dia abtar putus sebelum sempurna begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dikaitkan dengan ayat yang kedua. Tetapi yang jelas ada sarawak melaksanakannya. Kalau salat, fasalli, dirikanlah salat, itu dasarnya ketaatan kecil. Dasarnya apa? Ketaatan. Karena buktinya taatnya 5 kali 5 sehari. Tibonya berarti kan 4 tuah tu. Nak tibo? Itu orang tak patuh. Amuah di bawah hayya ala salah. 5 kali sehari. Tibonya patuh orangnya. Dan dasar dari salat itu kepatuhan. Ketaatan. Wanhar dan berkorbanlah. Ada dasarnya? Patuh? Tidak. Cinta. Dasar dari korban itu adalah kecintaan. Awakanlah dia nikmat tadi. Sebagai bentuk, kalau awak acok dia gih orang, cinta tak awak ke orang tu? Cinta. Dan ketika awak baragiah balik, dasarnya cinta. Dasarnya adalah kecintaan. Dan kalau kita cari balik sejarah Nabi apa? Ibrahim.
Yang beliau korbankan siapa? Nabi Ismail. Anak beliau kandung. Arato Nabi Ibrahim apa? Tak ada. Cik itulah harta yang paling beliau cintai. Oh, kalau berkorban unta, berkorban jawi, berkorban kambing, ringan di Nabi Ibrahim. Ringan. Konon, tahu betul riwayat tindak tanah. Dek pemurahnya bila dalam berkorban Nabi Ibrahim, tapi belum punya anak. Pemurahnya engkau berkorban yo wahai Nabi Ibrahim. Iko jawi baru. Untuk kambing baru. Kau ada anak ada berkorban dalam mah. Hai. Sebelum punya anak. Konon. Perlu diteliti riwayatnya. Cuma kau yo kendak lah. Tapi kan sebelum punya anak. Tapi setelah punya anak rupanya Allah uji. Menunggu anak kau barang umur 25 nikah, lebih kurang itu salah. Umur 80 baru ada Nabi Ismail pada tahun dah. 55 tahun menunggu punya anak. Lah iya anak umur 80 tu bara sono. Cik tu lo baru ndak ada anak lain dah. Ndak nak padusilah do nak tu dah. Ndak ada laki-laki, ndak ada padusi. Cik tu dapat lo langsung laki-laki. Ni duit darah balik. Mudo balik rasono ni, ya Allah, kena baca. Tapi masih digendong baru beberapa bulan, suruh hantar jauh-jauh. Kamadu ke Makkah dari Palestina. Bara jauh no. Mantan saja, balik. Kan disuruh mantan saja. Balik. Berpisah jual orang yang dicintai itu dulu. Tujuan pertama berpisah. Anak awak cik tu nyo. Kadang awak kan acolonyo, jangan jauh nang sekolah awak cik tu no. Nakik-nakik salah sekolah no. Ku bantan jauh-jauh ndak ada hubungan komunikasi media sosial ndak ada. Baalah padi hati berpisah yang dicintai. Ketika bertemu balik beberapa tahun kemudian, dumua falamma balagha ma'ahu sa'ya lah bisa menolong apaknya karajo. Para mau 2 walih, mau 3 walih kira-kira. Sadang namanya? Sadang mudo rancak no anak tu, kete indak kadang alun lain. Sadang bahasa yang nanti lah kadang anak, lah bujang anak, lah terbaik masa depan. Kalau kadang nanti bisa lu kau ganti awak gua. Rupanya perintahnya disuruh menyembelih. Barikkah? Barik. Tak bisa baca. Tapi satu-satunya yang beliau cintai itu beliau korbankan. Berarti nanti dabiah Nabi Ibrahim apa? Cintanya ke anak. Demi membuktikan cinta ke Allah. Ma yang kau cintai kini kau. Itulah kira ujian. Kalau taat tu malah taat selama kau. Anak cinta apa? Ujian cinta namanya. Lebih cinta kepada anak atau lebih cinta ke Allah? Beliau buktikan lebih cinta kepada Allah. Makanya takbiran itu awalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lebih besar. Lebih besar Allah kesana. Kecintaan kepada Allah lebih besar. Kepada manusia, kepada makhluk kecil, Allah yang lebih besar kini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kini diuji lah kau. Bara dile kah? Enggak lah 1,5 lain. Siana satu berkorban berarti lai tando, lai tando kan. Ndak nak kamu dari Nabi Ibrahim leh. Kan Nabi Ibrahim kan jaleh tu, anak mana lagi. Jadikanlah Idul Adha kini kau tando awak lai cinta ke Allah. Dengan apa? Berkorban. Kan beko ada alasan awak sedang nak nu dasar awak nu. Beko kok bacanya Allah di akhirat. Untuk anak lai putih.
Baku untuk Allah nak do. Untuk pembali onda, itu. Baku untuk Allah nak do. Iyo cinta kau. Dan Bapak Ibu, rumus cinta gitu lah melihat. Cinta itu perlu pengorbanan. Itu rumus. Wak barakalina lah Bapak Ibu ngecen cinta ke orang rumah. Wak sayang ke dia, wak sayang mana ke dinda. Bali bareh dah, nak ada utif bali bareh ni dah. Ndak ada ke cinta cakap 22 sebenarnya. Awta lah cinta bali bareh nak ada lah. Kira-kira. Ia cinta ke Allah kau, ya. Masalah daftar lah nama. Kok di mau saja itu terserah lah. Nanjale usahakan. Kan dah mahal lah orang lah. Sekian lah itulah kira-kira. Setiap masjid beda loh gitu. Tapi usahakan. Sangat-sangat dianjurkan kalau pendapat lo. Kalau Imam Hanafi enggak kali dia wajib dia. Kalau tidak satu udah so dia. Enggak salah lewat usahawan bana. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan sebagai bentuk kesempurnaan dari amal awak. Dalam hadis Nabi At-Tirmidzi disebutkan salah satu amalan yang paling Allah cintai ketika hari raya kurban itu adalah menyembelih. Jadi amalan tertinggi dari raya Wiswa itu menyembelih. Menyembelihnya itu. Awak ambillah amalan tertinggi di hari raya itu. Dan itu cuma sampai harinya tanggal 10 lah. Sabalik, 2 balik, 3 balik. Lewat dari itu biasa oleh namanya. Tidak kurban namanya. Sedekah biasa oleh. Mungkin itu saja Pak Ibu. Ada keritanyaan? Ayo Pak. Fasali itu salat Idul Adha atau salat wajib Ustaz? Karena hubungan dengan kurban. Iya. Telaga Kausar dengan Salsabila itu dari segi manfaatnya itu bagi umat. Masya Allah. Yang pertama mengenai fasalli kan, salat Idul Adha atau salat 5 waktu itu dalam perbincangan para ulama. Ada yang mengecen pertama pendapat salli di situ tu karena ada perintah salat. Kalau yang mengecen makiyah dan itu wahyu sampai balik awal-awal bana baru. Kalau ada perintah salat 5 waktu lagi. Maka fasalli di situ adalah doa. Segala doa tujukan hanya kepada Allah. Karena orang pergi ke Ka'bah tu pergi doa saja dulunya. Tawaf dan doa. Tujukanlah doa itu permintaan apapun hanya kepada Allah. Pendapat yang kedua mengatakan Ibnu Abbas mengatakan salat 5 waktu kata Ibnu Abbas. Ada juga ulama mengatakan dia berkaitan dengan korban. Salli di situ salat Idul Adha. Tapi kesemuanya benar. Mau doa, mau salat 5 waktu, mau salat Idul Adha. Karena menyembelih baru sah setelah salat Idul Adha. Salatlah dulu, sudah salat baru menyembelih. Menyembelih sebelum salat tidak. Tidak dihitung berkorban. Begitu. Dan itu pendapat ulama memang ada seperti itu. Tapi ketiga-tiganya benar, saling menguatkan. Kemudian Salsabila itu salah satu nama sungai di surga. Ya, sungai yang untuk orang-orang beriman bisa dapat. Siapa saja yang beriman bisa dapat di situ kalau Allah masukkan ke surga itu. Tapi Al-Kautsar itu khusus kekhususan surga sungai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan awak boleh minum ke situ. Awak boleh minum ke situ. Semoga Allah jadikan awak yang termasuk minum di telaga Al-Kautsar nantinya. Amin. Ya rabbal alamin. Ya. Kusih mana tanya sagan lah. Ada. Iya. Terus datang kurban yang didahulukan. Tabungan tak marah.
Iya batu ah. Ko ada tabungan sakit wah. Persiapan nikah wah. Ko tiba lagi rayo korban gini wah. Emang nang keduluan wah. Asal istikharah lah dulu. Ada bisa mau jawab itu dah. Istikharah lah dulu. Ini sama orang Cak keduanya kayaknya. Cuma di situ nanti istilahnya kalau itu tuh babnya bab pandai-pandai lah. Bab pandai-pandai. Kalau ndak jadi lo nikah gara-gara berkorban kok ajan. Artinya kalau bisa kedua-duanya sama dapat. Kalau ndak terpaksa salah satunya. Tapi kalau rumus usul fikih lah. Ma yang paling mendesak. Yang paling darurat dan terodot itu nama membali mahar atau membali jawi. Nah, rupanya yang paling darurat membali mahar. Apa mahar? Yang dah jadi mahar itu jadi nikah. Tidak bisa diulang tahun besok nikah dah. Tapi kalau korban tidak jadi nak ini bisa tahun. Berarti mana yang paling darurat? Kalau di usul fikihnya gitu. Mana yang paling? Semua jauh orang bang ziarah kubur dari rayo kan ada. Kuburan ranggai kecilnya. Air rayo ya lo, ziarah kubur ya lo. Ndak di rayo itu ziarah kubur dah. Karena yang paling sempit waktunya. Di rayo hari kini koknya. Kalau ziarah kubur kan harus ini lah. Bisa seminggu lah. Ngai kajana. Itulah kira-kira. Kalau nikah dah ini gini tentu dah bisa ada pek lah dah. Kalau korban insyaallah kalau panjang umurnya. Dulu kan yang paling sempit paling darurat di antara dua tu. Itu kalau kaidah usul begitu. Kita saya jawab Ibu. Senang saya. Tinggal menunggu undangan waktu itu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.